Halo kaum intelektual sekalian. Wow, wow, luar biasa. Ini mungkin pembahasan yang sangat-sangat sensitif sekali ya. Jadi gini guys, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih dalam hati, kenapa warga Konoha itu, atau negara kita itu, atau bangsa kita itu, atau masyarakat kita itu sangat-sangat ritualistik. Jadi dalam beragama kita itu sangat fokus terhadap ritual-ritual. Kita tidak fokus pada esensi daripada agama itu sendiri. Kita lebih fokus pada melakukan ritual-ritual. Kenapa? What's wrong gitu? Kok bisa? Jadi di video ini saya tidak akan memojokkan agama tertentu ya. Saya akan bahas dari sudut pandang antropologi. Jadi kalau kita bandingkan dengan orang-orang Eropa misalnya. Orang Eropa itu benci banget dengan yang namanya ritualistik. Bukan tanpa alasan mereka benci dengan ritualistik agama. Ada alasannya, nanti akan saya jelaskan ya, pelan-pelan dulu ya. Jadi, saya bahas masalah ini dari sudut pandang antropologi ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Saya tidak bahas agama di sini ya, tapi saya mengulik religiulitas atau mengulik ritualistik dari sudut pandang antropologi. Dari sudut pandang antropologi, hal ini dipengaruhi karena kontur alam, karena kondisi geografis. Jadi guys, zaman dulu, zaman masyarakat kita itu masih pengumpul pemburu gitu ya, masih zaman purba gitu ya, manusia purba, ternyata nenek moyang kita itu sudah dimanjakan dengan alam yang subur ya. Jadi alam yang subur ya, kemudian suasana yang sangat-sangat mendukung gitu ya. Sehingga kita tidak perlu effort untuk berpikir, tidak perlu effort untuk bekerja, inovasi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena di Nusantara itu kan di mana-mana ada air, di mana-mana ada makanan, kita nggak pernah kelaparan tuh ya. Kalau kita berusaha gitu. Ya, kita berusaha nggak terlalu effort banget gitu ya. Nggak se-effort yang terjadi di Eropa. Di Eropa itu, aduh gila banget guys. Kita harus menggunakan mantel salju gitu ya. Karena di sana salju gitu ya. Alamnya tuh keras sekali gitu ya. Jadi yang mereka hadapi itu bukan cuma binatang buas zaman dulu ya. Mereka harus menghadapi salju, menghadapi pokoknya alam yang sangat-sangat tidak mendukung. Lalu, karena alam mereka itu sangat keras sekali ya, orang-orang Eropa zaman dulu, maka mereka berinovasi. Gimana caranya hidup di Eropa dengan menggunakan pikiran gitu. Mereka berpikir tuh ya, lalu mereka menciptakan baju yang tebal gitu ya. Zaman dulu mereka berburu tuh ya, berburu seperti banyak tuh ya, berburu gajah dan lain sebagainya, singa dan lain sebagainya ya. Makanan-makanan zaman dulu kan masih hewani ya. Ya berburu ya banyak banget yang mereka buru. Lalu bulunya itu diambil ya, bulu binatang itu diambil lalu dijadikan sebagai penghangat tubuh mereka. Kenapa? Karena cuaca yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan manusia purba di Eropa itu ada yang meninggal guys, ada yang punah, yaitu Neanderthal. Kenapa Neanderthal ini punah? Karena saking ya susahnya bisa bertahan hidup di zaman itu ya, karena alamnya yang sangat-sangat buas sekali ya, lebih buas daripada binatang buas, sehingga mereka berevolusi berpikir gitu ya, gimana cara stay hidup di Eropa gitu ya. Bagaimana dengan nenek moyang kita? Nenek moyang kita Nusantara nggak seperti itu ya. Di Asia nggak seperti itu. Ya, di mana-mana ada makanan. Ngapain terlalu berinovasi ya kan? Sehingga apa? Sehingga kita itu sangat santuy gitu ya. Lalu kita punya banyak waktu untuk bersyukur. Bersyukur itu melakukan ritual-ritual. Makanya masyarakat kita itu sangat ritualistik. Sementara ya, kalau kita bandingkan dengan orang-orang Eropa, Eropa itu nggak suka ritualistik, benci banget ritualistik. Kenapa? Karena mereka itu harus berinovasi, berpikir gitu ya. Kalau mereka stop berpikir, mereka hanya melakukan ritual-ritual, maka mereka tidak akan bisa survive. Jadi ternyata kontur tanah atau kondisi geografis itu sangat mempengaruhi pola pikir suatu masyarakat di mana masyarakat tersebut tinggal gitu. Kenapa orang-orang Eropa itu sangat inovatif gitu ya, banyak penemu dari sana? Karena kondisi geografis mereka menuntut mereka untuk seperti itu ya. Ya mereka menggunakan otak, gimana caranya menciptakan sesuatu hal dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak terlalu fokus dengan ritualistik. Ya, makanya kalau kita perhatikan itu, orang-orang Eropa itu sampai sekarang juga mereka kan nggak suka melakukan ritual-ritual agama. Kalau ada agama yang banyak ritual-ritualnya, mereka akan tolak biasanya.
Bahkan agama Kristen dulu ritualnya itu banyak. Nah, semenjak agama Kristen itu masuk ke Eropa, agama Kristen itu dimodif, guys. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Sehingga agama Kristen itu bisa menyesuaikan diri dengan semua ya lingkungan gitu ya. Makanya agama Kristen itu bisa disebarkan di seluruh dunia karena apa? Karena sudah dimodif. Agama Kristen zaman dulu itu mirip-mirip seperti agama Muslim, coy. Sama agama Yahudi, banyak ritualnya. Ya, orang-orang Eropa lah sebenarnya yang memodif agama Kristen, terutama Protestan ya. Protestan itu kan nggak terlalu ritualistik karena mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Itu saking simpelnya gitu. Nah, bagaimana dengan nenek moyang kita? Nenek moyang kita itu kan punya banyak waktu gitu ya. Nggak seperti di Eropa, ada salju gitu ya. Menggunakan pikiran dan sebagainya. Sehingga kita sangat-sangat ritualistik gitu ya. Kemudian, selain itu apalagi yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu budaya kolektif. Jadi bangsa kita itu kan bangsa yang kolektif ya. Nah, masyarakat yang punya tradisi kolektif itu biasanya kan melakukan ritual itu bareng-bareng ya. Nah, ketika melakukan ritual bareng-bareng itu kan, bayangkan kalau kita melakukan ritual bareng-bareng itu, lalu kita tidak melakukan ritual agama sendirian misalnya. Kita akan disanksi sosial. Bayangkan nih satu lingkungan kita melakukan ritual nih misalnya nih ya, zaman dulu misalnya nih. Terus ada satu orang nggak ikut, kan langsung ketahuan kan. Karena kita sangat-sangat kolektif ya. Ya, kita sangat suka yang namanya bersama gitu ya. Ya, bergotong royong gitu. Dalam hal ibadah juga mereka sama terus ya, seperti bergotong royong gitu. Sementara orang Eropa nggak seperti itu. Kenapa? Karena mereka sangat individualistik. Jadi orang Eropa itu ya sangat benci dengan yang namanya agama yang terlalu banyak ritual. Jadi kalau ada warga Konoha yang mengatakan nanti Eropa itu akan mayoritas agama tertentu misalnya ya, oh Eropa itu insya Allah akan masuk agama saya ke sana gitu ya, akan mayoritas. Enggak, itu bullshit guys. Karena budaya daripada Eropa itu nggak terlalu suka dengan agama yang sangat-sangat ritualistik. Mereka benci banget gitu. Kenapa? Ada banyak faktor ya. Ya, karena mereka individualis. Orang yang individualis itu kan mereka mempertanyakan, kenapa harus saya melakukan ritual ibadah? Kalau misalnya mengatakan, biar kamu masuk surga, emang surga itu ada? Jadi dipertanyakan terus, orang yang individual kan seperti itu ya. Di mana surga itu? Ya ada lah pokoknya. Ya di mana? Ya orang barat kan seperti itu, selalu mempertanyakan. Ada buktinya nggak? Tolong kasih buktinya dong secara ilmiah. Itu ya prinsip daripada orang barat. Kenapa mereka banyak jadi ilmuwan, penemu? Karena mereka skeptis gitu. Ya ketika mereka disuruh melakukan ritual ibadah, mereka nggak langsung nurut gitu ya, ngekor gitu nggak. Ya sementara kan bangsa kita kan bangsa pengekor ya, nggak semuanya tapi ya di sekelumnya, makanya kita susah maju gitu ya. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi? Karena trauma masa lalu. Jadi di Eropa itu dulu pernah terjadi perang guys, perang agama, perang salib, perang 30 tahun ya. Dulu Eropa itu berusaha dikristenkan. Ya, sebenarnya Eropa itu dikristenkan itu bukan karena kemauan daripada masyarakatnya, tapi supaya raja bisa mengontrol masyarakatnya. Melalui apa? Melalui agama. Raja itu akan dilegitimasi sebagai perwakilan Tuhan. Ya, mirip-mirip seperti yang ada di Iran. Makanya orang-orang Eropa itu ngetahuin Iran gitu. Karena apa? Karena mereka sudah melalui itu. Kita sudah pernah kok melakukan seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Iran itu sangat luar biasa, akan bisa menguasai dunia, dalam hati orang Eropa itu pret, dulu kita udah kayak gitu kok. Jadi itu yang jarang disadari ya. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti saya dikata-katain anti agama. Enggak. Ya, saya murni ya ngebahas ini dari sudut pandang antropologi ya. Jadi dari sudut pandang antropologi itu artinya mempelajari manusia itu secara menyeluruh ya. Secara holistik, itulah antropologi. Itu enaknya belajar antropologi dan saya sangat suka banget antropologi, dan ini juga yang membantu saya untuk menulis novel ya. Karena menulis novel itu kan kita harus mempelajari manusia secara holistik ya, budaya, culture dan sebagainya, sangat membantu sekali ya. Kemudian selain itu kalau kita bandingkan dengan Nusantara misalnya, apakah Nusantara itu pernah terjadi perang agama? Enggak. Jadi kalaupun terjadi perang Nusantara itu perang politik. Perang Bubat itu perang orang Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu ya perang politik, memperebutkan kekuasaan gitu ya, wilayah gitu. Nggak ada hubungan dengan agama. Tapi kalau di Eropa itu ada perang agama, perang salib, perang apa segala macam, banyak banget perangnya. Sehingga mereka membenci yang namanya agama. Jadi boleh dikatakan bahwa orang Eropa itu banyak yang membenci agama. Mereka trauma terhadap agama. Nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya.
Jadi kalau misalnya ada warga Konoha mengatakan suatu saat Eropa itu akan mayoritas beragama seperti agama saya, itu bullshit guys. Karena mereka benci banget dengan ritualistik. Itulah yang mempengaruhi budaya sekularisme mereka. Ini mungkin agak aneh ya di Konoha ya. Budaya sekularisme di Eropa itu sangat-sangat mendarah daging ya, susah dirubah. Jadi kalau ada yang menyebarkan agama di Eropa itu susah. Kenapa? Karena mereka sangat sekuler gitu. Mereka memisahkan agama dengan negara. Apakah ini bisa diterapkan di Konoha? Kayaknya butuh waktu deh ya. Jadi kita itu harus mulai dari konten dulu gitu ya. Mengajarkan, oh ternyata seperti ini, oh kenapa bisa seperti itu. Jadi kita berkesadaran dulu ya. Karena kita itu kan masyarakat yang sangat ritualistik ya. Ya, dikit-dikit ritual. Jadi masyarakat kita itu kan banyak acara-acara ya. Ada tahlilan, ada segala macam, ada syukuran ini, syukuran itulah sebagainya. Itu bentuk daripada budaya kolektif kita gitu. Tapi mohon maaf bagi interviews, saya tidak mengatakan saya benci dengan sosialis ya atau lingkungan ya. Saya tidak antisosial. Tapi dari kecil saya selalu berpikir, kenapa dalam beragama kita itu harus ritualistik gitu? Dari kecil saya berpikir seperti itu. Kenapa harus bareng-bareng gitu ya? Kalau saya perhatikan tuh, ini menurut saya pribadi tidak efektif ya untuk memajukan suatu bangsa. Ya kalau kita mau maju itu harus sekuler, tapi kalau saya ngomong sekuler nanti kan pasti banyak yang ngata-ngatain saya anak dajal kan. Kamu keturunan ID itu ya. Kamu anak ideologis ID. Oh, kamu antek PKI gitu ya. Jadi sekularisme itu sangat dibenci di Konoha. Kenapa? Karena faktor daripada budaya turun-temurun ya. Nah inilah yang perlu kita rubah gitu ya. Kenapa internet ini bisa merubah segalanya? Karena ini guys. Ya karena internet ini bisa merubah pola pikir kita, budaya kita gitu ya. Jadi orang-orang Eropa itu tidak suka dengan agama yang sangat ritualistik. Kalaupun mereka beragama, mereka hanya menerima agama yang tidak terlalu ritualistik seperti Kristen misalnya. Kristen kan nggak terlalu menekankan ritual kan. Orang Kristen itu kan nggak kelihatan Kristen ya, kemana-mana, ya biasa aja gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Timur Tengah itu jadi masyarakat yang ritualistik juga? Padahal kan di Timur Tengah juga kondisi alamnya kan sangat-sangat ini juga ya, sangat-sangat berat juga ya. Ya, kemudian nggak punya sumber daya alam, kering, kerontang, ya kemudian gurun dan lain sebagainya. Jadi beda guys, ternyata lebih ekstrim di Eropa zaman dulu. Karena di Eropa itu kita bisa mati ya, kenapa? Karena kedinginan gitu. Sementara di Timur Tengah enggak, kita nggak mati kok kalau malam-malam nggak pakai baju penghangat kita enggak kok. Sehingga Timur Tengah itu belum ada apa-apanya dengan Eropa. Ya, di Timur Tengah itu kan zaman dulu kan masih ada Sungai Tigris, ya kemudian ya orang-orang Timur Tengah itu masih bertemu dengan daerah-daerah yang layak dihuni lah gitu, seperti Tanah Kanan dan lain sebagainya kan. Dulu Tanah Kanan itu kan rame ya. Ya, Tanah Kanan itu kan Gajah, sekarang ini kan Gajah kan subur ya tanahnya. Kemudian Eropa itu kan nggak subur banget, tanahnya nggak subur banget guys. Itu sudah melalui rekayasa macam-macam ya. Sehingga mereka harus mikir gitu, gimana sih menciptakan atau inovasi gitu ya. Jadi bangsa Eropa itu bangsa pemikir ya. Bagaimana dengan bangsa kita? Apakah bangsa kita bangsa pemikir? Enggak. Saya harus mengakui ya, mohon maaf ya. Karena apa? Karena kondisi daripada lingkungan kita gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, bagaimana dengan China? China bisa jadi negara maju kok, Singapura dan sebagainya. Nah, China itu kan dipengaruhi oleh filosofi. Di China kan ada salju juga ya. Jadi China juga punya etos kerja yang sangat luar biasa. Ya mereka kan punya budaya baca ya. Sementara kan bangsa kita kan nggak punya budaya baca. Kita itu nggak punya budaya baca. Bahkan kitab suci sekalipun kita nggak pernah baca dan memahami secara mendalam gitu. Ya kita hanya melakukan ritual-ritual gitu ya, ngikutin gitu ya tanpa kita sadari. Itu sangat berbahaya sekali ya. Ya, harusnya dalam beragama kita tuh harus esensial gitu ya. Harus ya mengetahui apa sih inti daripada agama itu. Itu ya yang perlu kita pahami ya. Kemudian bagaimana dengan bangsa kita? Apakah bangsa kita itu akan menjadi negara maju? Kayaknya susah banget deh. Kalau cuma saya yang pengen jadi negara kita maju gitu. Saya kan pengen berusaha memperbaiki budaya ya, bukan merubah total.
Saya tuh pengen memperbaiki budaya kita. Ya, makanya saya menulis buku itu memperbaiki budaya baca gitu ya. Jadi saya tidak omong-omong guys, saya nulis buku juga gitu. Kemudian saya memperbaiki pola pikir kita dari media sosial gitu. Saya ngajak untuk memperbaiki budaya kita ya. Jadi nggak akan ada yang bisa memperbaiki negara kita kalau bukan kita gitu ya. Kita harus ya benar-benar berpikir gitu ya seperti negara-negara Eropa. Tapi apakah kita mau berpikir atau tidak? Kayaknya enggak deh. Masyarakat kita itu lebih suka hal-hal yang berbau ritualistis daripada berpikir. Karena kalau kita melakukan ritual itu, ya kita kelihatan soleh gitu, suci gitu. Walaupun kita nipu, nggak jujur dan sebagainya. Jadi ini mempengaruhi guys, mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya, tanpa kita sadari ya. Tapi disclaimer bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini langsung tidak melakukan ritual ibadah ya, tapi itu berpengaruh guys. Jadi bagaimana caranya supaya negara kita maju? Kita harus ya ini dulu ya, mungkin ya kita mengalami masalah yang sangat-sangat besar sekali gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita berpikir gitu. Nah itu yang mempengaruhi ya. Harus ada masalah yang besar sekali, pelik sekali ya, sehingga kita apa? Sehingga kita berpikir gitu. Karena kita nggak punya budaya berpikir ya. Nggak punya guys. Kita punya budaya ritualistik. Ya kemudian bagaimana cara mengubah budaya ini? Ya pelan-pelan ya. Dimulai dari media sosial gitu ya, pelan-pelan. Ya, saya kan nggak ngejar AdSense ya. Jadi orang jarang bahas ini karena apa? Karena konten seperti ini dibenci. Udah dibenci, nggak ada duitnya lagi kan. Ya, jadi ya pelan-pelan lah gitu ya, memperbaiki. Untuk memperbaiki bangsa kita itu dimulai dari budaya guys. Budaya dulu diperbaiki. Budaya berpikir kita tuh harus diperbaiki. Kita nggak boleh terlalu ritualistik. Kalau bisa jadi sekuler deh ya. Konoha itu jadi sekuler. Rata-rata negara maju itu kan sekuler ya. Kok kita membenci sekularisme? Itu artinya kita membenci kemajuan dong kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Ya, silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan apakah kita sudah salah dasar atau tidak. Apakah kita masih bisa jadi sekuler atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.